Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 31 Agustus 2022, kita akan mengikuti Studium Generale yang akan disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Profesor Dr. Asep M. Mulyana, dengan topik Peran dan Fungsi Kejaksaan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung di bumi. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Rektor Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Reini Wirahadikusuma, PhD. Oke, baik. Terima kasih Mbak Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan aksesnya sampai kepada semua mahasiswa, para tamu, para dosen. Jadi yang terhormat bersama kita semua ada Profesor Dr. Asep Mulyana. Beliau adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selamat datang di Institut Teknologi Bandung. Walaupun daring, tadi beliau juga dan kami semua juga mengharapkan ke depannya kita bisa lebih bertemu secara lebih tatap muka. Insya Allah. Nah, pagi hari ini bersama kita tadi Bapak Profesor Asep Mulyana. Beliau ini adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kantornya di Jalan Marta Dinata, ya. Kami dari ITB, saya pribadi dan beberapa pimpinan sudah mengunjungi kantor beliau dan juga kami mempelajari. Beliau juga pernah ke Teknologi Bandung, saling mendukung tupoksi masing-masing untuk bangsa kita. Nah, kita sangat beruntung ya mendapatkan kesempatan berinteraksi dengan beliau pada pagi hari ini di acara Studium Generale yang diampu oleh kawan-kawan dari MKDU bekerja sama dengan Direktorat Kemahasiswaan dan Kantor Humas.
Beliau ini sangat sibuk selain menjalankan fungsi kejaksaan tinggi di Jawa Barat yang luasnya adalah provinsi salah satu yang terbesar ini di Indonesia. Beliau juga sangat peduli kepada aspek edukasi, ya, edukasi kepada publik mengenai isu-isu penegakan hukum. Jadi kita semua bagaimana pentingnya peran penegakan hukum di NKRI ini. Law and order adalah sesuatu yang mutlak harus ada di sendi-sendi kehidupan kita, termasuk di dalam kampus. Kami juga mengikuti arahan-arahan, aturan-aturan yang perlu kita perkuat dan yang tidak kalah pentingnya perlu kita tegakkan. Nah, Bapak Asep Mulyana ini, Anda silahkan nanti Google ya untuk lebih jelas lagi. Beliau mengarang atau menulis buku, ya, menulis buku ini banyak sekali. Ya. Jadi dengan demikian beliau ini diangkat sebagai yang terbaru adalah guru besar kehormatan di Universitas Pendidikan Indonesia ya baru-baru ini. Selamat atas reputasi beliau. Buku-bukunya kaitannya dengan aparatur sipil negara. Kemudian juga beliau menulis buku mengenai rekonstruksi paradigma pemidanaan terhadap kejahatan korporasi dan bisnis. Kejahatan itu bukan sekedar yang pidana kita lihat di TV akhir-akhir ini ya, tetapi kejahatan korporasi dan bisnis ini juga sangat sesuatu yang harus ditegakkan oleh para pimpinan di negara kita. Kemudian juga beliau sangat memahami reformulasi isu migas ya dalam keadilan energi. Kemudian juga business judgment rule. Dan juga ini yang menarik buat saya pribadi, Prof. Asep, adalah kontrak kerja konstruksi dalam perspektif tindak pidana korupsi. Saya dari teknik sipil khususnya manajemen rekayasa konstruksi, bagaimana kontrak-kontrak kerja konstruksi ini salah satu yang sering kemarin juga mahasiswa ITB baru saja mendapatkan tambahan ilmu mengenai literasi keuangan. Bagaimana kita harus mampu memahami isu keuangan, mitigasi, dan juga membantu publik untuk memahaminya dan mengurangi hoax gitu. Nah, kemarin kita di samping sehari-hari mahasiswa ini belajar tentang sains, teknologi, manajemen, art, tapi juga sangat penting mengetahui dan memahami konsep-konsep lain yang mendukung peran kita sebagai profesional nantinya terjun di masyarakat, khususnya mengenai penegakan hukum. Jadi mari kita simak penjelasan beliau, kemudian nanti tentunya boleh tanya jawab ya Pak Asep, pasti ini hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa kami. Demikian, selamat datang. Semoga kita bertemu lagi di acara yang lebih bertatap. Terima kasih, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Profesor Dr. Asep N. Mulyana, dengan topik Peran dan Fungsi Kejaksaan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Ridwan Fauzi, SPD MH. Beliau adalah
dosen mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan kelompok keahlian ilmu-ilmu kemanusiaan ITB. Kepada Bapak Ridwan Fauzi, kami silakan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Baik, hadirin seluruh peserta Studium Generalis sekalian, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yakni penyampaian materi sekaligus diskusi yang nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Sebelumnya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang kami hormati Rektor Institut Teknologi Bandung, Profesor Dr. Reni Wiradi Kusuma, PhD, yang kami hormati Humas Institut Teknologi Bandung, Ibu Dr. Naomi Haswanto, MSN, yang kami hormati Direktur Direktorat Kemahasiswaan, Bapak Dr. G. Prasetyo Aditama, MSN, yang kami hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Studium Generale, yang kami hormati pemateri SG kita kali ini, Bapak Profesor Dr. Asep N. Mulyana, dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, serta hadirin peserta Studium Generale yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, kuliah SG pada hari ini mengambil tema terkait peran dan fungsi kejaksaan dalam penegakan hukum yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Asep N. Mulyana, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sebelumnya, izinkan saya membaca CV singkat dari Bapak pemateri. Beliau bernama Bapak Profesor Dr. Asep N. Mulyana. Pendidikan beliau ditempuh S3 2012 di program Doktor Ilmu Hukum Unpad dengan predikat cum laude. Tahun 2021 beliau menamatkan Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro dengan predikat cum laude dan pada tahun 1994 beliau karir beliau hari ini beliau sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dari 2021 sampai sekarang, setelah sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Banten. Prestasi beliau yang baru-baru ini, ya belum lama ya, tahun 2022, beliau mendapatkan pengukuhan gelar Profesor Honoris Causa di Universitas Pendidikan Indonesia. Selain itu, beliau pernah menjabat prestasi istimewa peringkat 1, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 angkatan 47 dan prestasi yang lainnya. Organisasi beliau kini sebagai Ketua 1 Persatuan Jaksa Indonesia. Selain itu, beliau juga aktif dalam kursus-kursus short course dan pertemuan internasional terkait dengan kapasitas beliau sebagai ekspertis atau ahli hukum dan juga sebagai jaksaan. Terakhir beliau menghadiri Asia Roundtable and Octopus Conference and Cooperation Against Cybercrime di Strasbourg November 2019. Itu lagi terakhir, selain sebagai seorang kepala kejaksaan yang luar biasa, beliau sampai hari ini sangat produktif, menuliskan banyak buku. Yang saya catat di CV beliau sudah ada 12 buku yang beliau tulis. Ini buku-buku pernah saya miliki ya sebagai bahan dulu waktu magister hukum. Terima kasih. Hadirin sekalian yang saya hormati, bahwa kejaksaan memegang peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia karena posisinya sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya, dengan jelas nanti Bapak Pemateri akan menyampaikan tentang peran dan fungsi kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Baik, hari ini selama 60 menit ke depan, Bapak Profesor Dr. Asep N. Mulyana akan menyampaikan materi SG terkait kita pada hari ini. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Asep N. Mulyana, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ridwan Fauzi selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Rektor ITB,
Profesor Dr. Reni Wirhadikusuma PhD. Ini rektor kebanggaan kita, salah satu atau satu-satunya rektor pertama di Institut Teknologi Bandung ini. Kita cukup bangga sama Bu Reni yang memimpin salah satu perguruan tinggi ternama dan terkemuka di Indonesia ini. Yang saya hormati Direktur Kemahasiswaan, Bapak Dr. G. Prasetyo Aditama, Ibu Kepala Biro Komunikasi Universitas ITB, Ibu Dr. Naomi Haswanto, ini yang sering komunikasi dengan kami, termasuk untuk acara hari ini. Terima kasih Bu Naomi atas undangannya. Bapak Ibu sekalian, para pengajar dan pejabat utama di ITB, dan Sivitas Akademika ITB yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, dan tentu saja adik-adik mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung yang berbahagia. Pertama dan utama tentu mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas begitu banyak yang diberikan bagi sekalian, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa sama-sama berdiskusi, sama-sama kita menambah wawasan, sama-sama kita tukar pikiran, sekaligus juga berinteraksi dalam acara kuliah umum mahasiswa baru ITB yang berbahagia ini. Bu Rektor, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari-hari ini memang saya disibukkan atau diminta oleh beberapa perguruan tinggi untuk memberikan kuliah umum kepada adik-adik baru yang mereka saat ini sedang mengikuti orientasi atau pembekalan sebelum nantinya adik-adik ini mengikuti kuliah atau perkuliahan di kampusnya masing-masing. Terakhir kemarin kami diundang oleh Universitas Indonesia di Gimnasium Kampus di Setiabudi. Itu diikuti oleh kurang lebih 12.500 orang. 4.500 datanya hadir fisik di kampus dan 8.000-nya mengikuti secara online ya, seperti hari ini. Tentu ini merupakan kesempatan baik buat saya pribadi dan juga bagi kita semua untuk kita sama-sama mendiskusikan terkait beberapa isu-isu penting, khususnya berkaitan dengan hukum, yang tentu juga menjadi dasar ataupun landasan buat kita semua, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. Bapak sekalian yang saya banggakan, adik-adik sekalian, pada kesempatan hari ini saya diminta untuk membawakan atau menyampaikan materi terkait dengan peran Kejaksaan Republik Indonesia. Yang saya tambahkan tidak hanya berperan dalam penegakan hukum saja sebagai sentral daripada Integrated Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana terpadu, tetapi juga dalam pembangunan nasional. Mengapa judul ini menjadi penting, Bapak Ibu sekalian? Karena sejatinya ya, dalam sebuah negara modern, ya, itu peran APH, aparat hukum itu tidak semata-mata melaksanakan apa yang disebut dengan social order atau tertib sosial. Jadi kalau dulu di negara-negara demokrasi, negara-negara hukum tradisional, ya, atau yang sering kita sebut dengan negara-negara penjaga malam, Nachtwachtstaat ya dalam bahasa Belandanya, negara penjaga malam, itu peran HPH itu terbatas pada bagaimana menegakkan hukum, bagaimana menciptakan tertib sosial saja. Jadi begitu masyarakat sudah damai, sudah kemudian tertib, maka APH pada tidur semua gitu. Karena tugasnya menjaga malam. Tapi dalam sebuah negara, ya, negara yang memproklamirkan sebagai negara kesejahteraan, dengan kesejahteraan atau welfare state, ya, tentu APH juga didorong tidak hanya berperan sebagai penjaga malam, sebagai petugas ronda saja, tapi juga berperan juga dalam bagaimana ikut serta atau berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat, welfare state, ya, atau ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional secara keseluruhan. Ini judul ini menjadi hemat penting bagi saya karena inilah yang harus kemudian kita tanamkan bersama. Kita kemudian juga sama-sama sepakati bahwa kita juga APH tidak semata-mata untuk menghukum orang saja, untuk kemudian mempidanakan orang, menuntut orang, ya.
Dan saya sampaikan diberi kesempatan bahwa seorang jaksa itu tidak hanya bekerja di undang-undang persidangan, tapi kan juga bekerja, kami juga kemudian berinteraksi dengan seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga dengan teman-teman di perguruan tinggi ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan baik ini saya mengucapkan terima kasih pada Bu Rektor, Bu Leni yang sudah mengundang saya untuk ambil bagian, untuk memberikan semangat pada adik-adik baru, memberikan tambahan wawasan buat adik-adik mahasiswa yang nanti akan tergabung di Civitas Akademika ITB Bandung yang membanggakan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, adik-adik sekalian, tadi sebagaimana Mas Ridwan Fauzi sampaikan bahwa kita memang saat ini kejaksaan punya undang-undang baru. Ya. Saya bisa bercerita banyak tentang undang-undang ini karena salah satulah yang kemudian selaku pelaku sejarah ya, yang menerbitkan undang-undang ini, melahirkan undang-undang ini. Waktu itu saya sebagai Kepala Biro Hukum Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung ikut terlibat dalam pembahasan Undang-Undang 11 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang 16 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, apa itu kejaksaan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian? Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Saya ulang ya, jadi lembaga pemerintahan, tapi fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu, pada satu sisi, kejaksaan masuk dalam ranah yudikatif. Sama halnya dengan Mahkamah Agung. Sama halnya dengan teman-teman hakim, teman-teman pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di Mahkamah Agung. Sama dalam konteks yudikatif. Apa peran dalam konteks yudikatif? Kami selaku jaksa penuntut umum yang hadir di persidangan, mewakili negara, mewakili korban, mewakili masyarakat, ya, untuk menegakkan hak-haknya, untuk kemudian menegakkan hukum ketika terjadinya pelanggaran. Ketika adanya kemudian pihak-pihak yang dirugikan, ya. Baik dalam konteks hukum pidana maupun dalam konteks hukum keperadaan atau usaha negara. Ya. Jadi itu yang saya katakan bagian atau berkaitan dengan fungsi kita sebagai kekuasaan yudikatif atau kuasa kehakiman. Namun, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kejaksaan tidak semata-mata berada dalam rumput kekuasaan yudikatif, tetapi juga melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain bersama undang-undang. Inilah yang disebut bahwa kita kejaksaan berada pada dua rumpun kekuasaan negara. Pada satu sisi, ya, kalau Anda, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian membaca bagaimana sistem pemerintahan negara dibuat oleh John Locke misalnya, ada yang disebut dengan kekuasaan eksekutif, kemudian legislatif, ya, kemudian yudikatif. Ya. Eksekutif adalah kekuasaan pemerintahan, pelaksanaan pemerintahan negara ini. Kekuasaan legislatif itu pembuatan undang-undang, peraturan, termasuk pengawasan. Ada di teman-teman DPR, ya, teman-teman MPR, dan sebagainya. Dan kemudian ada kekuasaan yudikatif di peradilan. Nah, kita ada dalam dua lembaga itu, dua rumpun kuasa itu. Apa contohnya, Bapak sekalian? Banyak undang-undang yang menempatkan kita sebagai lembaga eksekutif. Jadi saya katakan tadi, samping kita sebagai jaksa penuntut umum, ya, maka kita juga, kejaksaan juga punya tugas, fungsi selaku jaksa pengacara negara. Yang mewakili pemerintah, kemudian institusi pemerintahan, termasuk perguruan tinggi, ketika nanti Bapak Ibu sekalian, di yang namanya institusi pemerintahan tadi, perguruan tinggi BUMN itu terkait dengan masalah-masalah keperdatan dan tata usaha negara. Disampaikan saya Bu Rektor jangan ragu-ragu. Kalau nanti Bu Rektor digugat oleh pihak ketiga tentang status tanah, misalnya ITB yang ada di Taman Sari, ataupun kemudian yang ada di Cirebon dan tempat lain, gunakanlah kami selaku jaksa pengacara negara. Tinggal Ibu membuat surat kepada kami, memberikan surat kuasa khusus, maka kami akan bertindak layaknya pengacara pada umumnya. Hanya bedanya kalau pengacara pada umumnya itu
objeknya bisa siapa saja, termasuk orang perorangan, maka kami terbatas selaku jaksa pengacara negara mewakili hanya institusi pemerintahan, ya, kemudian lembaga-lembaga negara, termasuk BUMN dan BUMD yang ada di daerah ini. Jadi saat ini kami ada banyak MOU dengan Pak Gubernur, ya, selaku kapasitas selaku perwakilan pemerintah provinsi untuk kami wakili baik di dalam pengadilan sebagai mediator, kemudian sebagai fasilitator, ya, dan maupun di dalam pengadilan selaku jaksa pengacara negara. Jadi itu adik-adik sekalian, ya, sangat luas kejaksaan. Undang-undang yang tersebar juga banyak. Di undang-undang PT, misalnya undang-undang pesawat terbatas, kami diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk dapat membubarkan perseroan. Jadi ketika ada kepentingan umum yang terlanggar, ada kemudian pelanggaran undang-undang oleh pendirian suatu perseroan terbatas, maka kami bisa mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa diminta untuk kemudian mengusulkan atau mengajukan gugatan itu untuk membubarkan daripada sebuah perseroan terbatas. Demikian juga undang yayasan. Jadi kami dapat mempilotkan, ya, proses yayasan-yayasan, ya, kalau dianggap kemudian bertentangan undang-undang, melakukan pelanggaran hukum, dan kemudian juga tadi saya katakan melanggar kepentingan umum, maka bisa kemudian meminta pada pengadilan untuk membubarkan yayasan itu. Saya contohkan kemarin waktu kami sebagai jaksa penuntut umum dalam perkara Heri Wirawan, ya, salah satu terdakwa rupa daksa, ya, salah satu kemudian oknum, ya, pondok pesantren, ya, yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang hemat kami tidak senonoh, ya, terhadap santrinya. Maka di samping kami menuntut si pelaku untuk dihukum mati, kami juga meminta pada hakim untuk membubarkan yayasannya. Karena yayasan kami anggap itu selaku ataupun dijadikan alat instrumen untuk kejahatan. Itu Bapak sekalian, kuduk atau adik-adik sekalian tentang fungsi kejaksaan. Saat ini adik-adik sekalian, ya, kami punya kejaksaan hampir di seluruh kabupaten kota se-Indonesia ini. Ada yang tercatat saat ini kurang lebih 487 kejari, itu yang sifatnya ada di kabupaten kota. Ada juga kami di 33 provinsi di Indonesia, kecuali Kalimantan Utara, belum dibentuk. Jadi mulai Papua Barat, Papua, kemudian Maluku, Maluku Utara, ya, Sulawesi hampir semuanya sudah ada, ya. Sulawesi Barat juga sudah kami bentuk, ya. Kecuali yang Kalimantan Utara masih bergabung dengan Kalimantan Timur saat ini. Ya. Kami juga sekarang sudah punya cabang kejaksaan negeri yang levelnya mungkin di tingkat kecamatan. Tapi itu hanya terbatas di kejaksaan-kejaksaan negeri yang mempunyai misalnya pelabuhan. Seperti Semarang itu ada cabang kejaksaan negeri. Itu di bawah Kejaksaan Negeri Semarang. Yang lokusnya ada di Pelabuhan Tanjung Mas. Ya. Di Langkat misalnya Sumatera Utara, ya, kami juga punya namanya cabang Kejaksaan Negeri Pangkalan Susu, ya, yang ada di bawah Kejaksaan Negeri Langkat. Dan banyak lain lagi. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kami juga sekarang punya perwakilan kejaksaan di luar negeri. Saat ini kami punya teman-teman ada di Singapura, ya, kemudian ada di Hong Kong, ya, di KJRI Hong Kong, ada di Bangkok, ya. Kemudian ada di Riyadh, ya, di Jeddah, dan saat ini kami juga sedang mengupayakan pembentukan atase kejaksaan, ya, di berbagai negara, ya, termasuk di Canberra, ya, waktu saya biro hukum sedang kami ajak itu, New York sedang kami usulkan, kemudian di Timur Tengah untuk membantu teman-teman Riyadh, ya, karena wilayah hukumnya cukup luas, ya. Seperti misalnya sekarang Bangkok itu tidak hanya mengawasi ataupun daerah kerjanya terbatas pada di Thailand saja, tapi juga di negara-negara lain, ya, seperti Vietnam, Malaysia, Kamboja dan sebagainya, ya. Demikian juga Hong Kong. Hong Kong itu kemudian ada di Cina, kemudian ke Tokyo, ya, di Jepang dan seterusnya itu. Nah, kita sedang mengembangkan untuk membantu atase kejaksaan yang ada di luar negeri itu. Saat ini jaksa yang tergabung juga cukup banyak, ya. Saya catat itu saya selaku ketua 1 pengurus pusat Persaudaraan Indonesia, sudah kurang lebih ada 15.000 jaksa, ya, yang sudah saat ini terdaftar di kejaksaan ini, ya. Jadi mulai jaksa yang baru lulus, ya,
sampai kemudian jaksa yang saat ini menduduki jabatan-jabatan tinggi kejaksaan. Ada sekalian ya, jadi itu dari kami saat ini yang tergabung di KINA, dan untuk menduduki seorang sebagai jaksa, maka di samping pada saat daftar, pada saat kemudian rekrutmen, memang sejak awal kita sudah memspesialisasikannya. Jadi dalam artian tidak semua pegawai kejaksaan itu jaksa. Ada juga tata usaha, petugas administrasi, pengawal tahanan, ada juga auditor, ya. Ada juga fisiolog di kami itu, ada juga dokter, ada juga ahli media terkait dengan komputer, ya. Arsiparis, ada juga kemudian ahli-ahli digital forensik di kami juga tersendiri, ya, yang di luar kejaksaan. Ada juga di Adiaksa Monitor Center, ya, di sana teman-teman yang juga tergabung di bidang penyadapan, ya. Dan juga sekarang juga kami sedang mengembangkan bagaimana para pegawai kejaksaan itu juga punya spesialisasi di bidang penataan bangunan, ya, atau penilaian tentang bangunan dan sebagainya. Jadi banyak dari kami itu. Nah, jaksa ini yang spesial. Ya. Mereka sudah lulus pendidikan penugasan jaksa yang di Ragunan, di Badan Diklat Kejaksaan, dan memang tidak ada lembaga di negara ini yang bisa kemudian melulus ataupun menelurkan seorang jaksa kecuali di Badan Diklat Ragunan, yang dipimpin oleh Kepala Badan Diklat, salah satu unsur pembantu pimpinan yang merupakan eselon 1 di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ada sekalian, ya, itu yang ada pada kami, dan Pak Jaksa Agung saat ini dibantu oleh para jaksa muda. Jadi di samping Jaksa Agung, ada Wakil Jaksa Agung sebagai unsur pimpinan, ada unsur pembantu pimpinan. Unsur pimpinan itu ada Jaksa Agung Muda Pembinaan, itu yang mengawasi atau yang kemudian mengendalikan masalah kepegawaian, promosi mutasi, masalah sarana prasarana kantor, ya. Kemudian juga masalah kesehatan justisial, ya. Kemudian masalah keuangan dan sebagainya. Kemudian juga ada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, ya. Itu ada di Gedung Mudar itu. Yang sekarang kita sedang menangani di samping perkara Asabri kemarin, ya. Hampir 21 triliun, Jiwasraya itu kemudian korupsi banyak. Sekarang masalah kemudian minyak goreng, ya, kemarin, ya, CPO itu. Yang saat ini hitungannya sudah 104 triliun kemungkinan atau dugaan kerugian keuangan negaranya, ya. Itu di Gedung Mudar, ya, Jaksa Agung Pidana Khusus. Tugasnya apa? Mereka itu adalah melaksanakan penindakan, penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya. Ada juga Jaksa Agung Muda Pidana Umum, ya, itu semua pimpinan. Itu yang tugasnya penanganan perkara pidum. Jadi perkara pencurian, perkara-perkara kemudian pembunuhan, ya, kemudian perkara-perkara perbankan, ya, narkotik segala macam, jam semuanya ada di pidana umum. Termasuk yang Bapak Ibu saksikan ada sekalian penanganan perkara mantan ataupun ex daripada Kadipropam, ya, yang saat ini menjadi tema kita hari-hari, itu di bawah Pak Jampidum selaku pengendalinya, ya. Kemudian ada Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara yang saya katakan tadi, selaku pengacara negara, selaku wakil pemerintah di bidang TUN maupun perdata, dan juga masalah-masalah kontrak-kontrak internasional, ya, di Pak Jamdatun selaku leading sektornya. Kemudian juga ada Jaksa Agung Pengawasan. Nah, pengawasan ini tugasnya adalah sebagai propam, ya, ataupun sebagai mengawasi, ya, perilaku jaksa, termasuk juga masalah penganggaran, masalah kemudian juga penata laksanaan dan sebagainya, ya, diawasi oleh Pak Jamwas itu. Ada lagi kemudian samping Jamwas, Jamdatun tadi, kemudian Jambin, Jampidum, ada Jam Intelijen. Intelijen ini itu lebih banyak tugasnya. Di samping kemudian tugas-tugas intelijen pada umumnya, intelijen sosial yang diatur dalam Undang-Undang Intelijen Negara, juga punya tugas dalam rangka ikut serta dalam masalah ketertiban ketentraman umum, ya. Itu ya ada tugas daripada Jam Intel, ya. Yang mungkin banyak nanti Bapak Ibu sekalian terkait dengan kaitan dengan penyuluhan hukum misalnya. Penguasaan kepercayaan yang membahayakan masyarakat, ya. Jadi kalau ada kaitan aliran yang menodai agama, ya, dan seterusnya, itulah kemudian tugas Pak Jam Intel ini. Di samping juga ada kesadaran hukum masyarakat, ya, pengamanan kebijakan hukum negara,
dan penguasaan peredaran barang cetakan. Jadi adik-adik sekalian, para mahasiswa, kalau ada barang-barang cetakan masuk dari luar itu ada di divisi kami atau di unit kami itu yang kemudian mengawasi itu. Apakah kita screening dulu tulisan-tulisan ataupun kemudian juga publikasi itu bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang 45 atau hukum positif lainnya, maka kami lakukan penelitian tentang itu. Termasuk juga hal-hal yang pengembangan hukum dan asas kriminal ya. Itu banyak yang dilakukan oleh Pak Jamintel ini ya. Di bawahnya pun ada juga ya. Ada di kami di Kejaksaan Tinggi asisten intelijen dan ke bawah ada kasih intelijen di tingkat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota. Itu yang kaitan dengan para pejabat ataupun unsur pembantu pimpinan, dan satu lagi yang baru yang disebut dengan asisten pidana militer. Tugasnya apa? Tugasnya pertama adalah mengkoordinasikan ya, perkara oleh auditor militer ya, kemudian juga auditor ya, auditor jenderal ya, dan kemudian juga melaksanakan atau menangani perkara koneksitas. Apa perkara koneksitas itu? Perkara yang subjek hukumnya dua, yaitu subjek hukum yang sipil ya, dan kemudian subjek hukum yang militer. Jadi kalau ada pencurian misalnya, yang lakukan bersama-sama antara oknum sipil, oknum militer, maka Pak Aspidmil kalau di Kejati atau Jampidmil ya, yang melaksanakan nanti perkara koneksitas itu. Di kami di Kejaksaan Agung itu pangkatnya itu mereka bintang 2 ya, atau setingkat majen ya, majen kalau TNI itu. Kalau di Kejaksaan Tinggi saya punya staf atau punya Aspidmil itu jabatannya kolonel ya, kalau disetarakan. Melati 3 dia di pundaknya itu. Itu yang baru di Undang-Undang 11 2001 ya. Lanjut Mas terus. Kemudian Bapak sekalian ya, tadi saya katakan tadi kita ada satu hal yang mungkin masih awam di teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kewenangan kami di bidang perdata tata usaha negara. Ini yang nampaknya menjadi salah satu tolok ukur ataupun kemudian bentuk konkret kami dalam ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional ini. Di bidang Datun, adik-adik sekalian, ya, kami punya tugas di samping penegakan hukum, tadi saya katakan tadi bisa membubarkan yayasan, membatalkan perkawinan, ya, perkawinan sesuai undang-undang perkawinan, ya, kemudian juga mempahitkan yayasan, ya. Kemudian juga kita bisa juga membatalkan paten merek ya, di undang-undang paten merek ya. Dan kemarin terakhir kami juga ikut serta ketika nanti akan dirumuskan sekarang ini undang-undang perlindungan data pribadi ini ya. Saya diundang oleh Pak Menkominfo kemarin di Komisi 1 DPR di Panja RUU itu untuk juga berkontribusi terkait masalah-masalah terkait dengan pelanggaran data pribadi ini. Saat ini sedang kita rumuskan dalam bentuk undang-undang. Ini peran-peran Datun. Kemudian tadi sebagai penegak hukum ada juga di Datun disebut dengan pelayanan hukum. Ya. Pelayanan hukum itu bisa dalam artian memberikan pada orang perorangan, tapi sifatnya sekali lagi ya menyangkut masalah perdata tata usaha negara. Kemudian bantuan hukum. Nah bantuan hukum bisa instansi pemerintah, BUMN, BUMD, lembaga negara, ya. Termasuk tadi perguruan tinggi, ITB saat ini sudah MOU dengan kami, ya. Maka nanti tinggal Bu Rektor atau adik-adik semua atau para sivitas akademika itu kemudian nanti mengkoordinasikan dengan sivitas rektorat untuk minta bantuan kepada kami. Apa bentuknya? Bentuknya bisa dalam artian meminta legal opinion, LO. Jadi kalau opinion itu misalnya sekarang ITB saat ini akan membangun sebagaimana halnya kita tahu kampus Techno University di mana? Di Sumarekon. Kemarin teman-teman ITB sudah datang kami expose bersama, ternyata saya bilang ada potensi-potensi yang nanti menimbulkan dispute kemudian hari. Ya. Ada potensi-potensi yang kemudian nanti timbul pelanggaran di kemudian hari. Maka kami kasih masukan, sarannya bentuk legal opinion. Jadi sifatnya memberikan masukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Ya. Ada juga dalam bentuk legal assistance. Kalau legal assistance on progress ya. Jadi kalau itu sebelum kegiatan dilaksanakan legal opinion, ya, maka kalau legal assistance itu sifatnya pada saat bersamaan atau saat
kegiatan sudah berlangsung. Maka Bapak Ibu sekalian ya, di ITB bisa kemudian meminta kepada kami dalam bentuk legal assistant. Kemudian yang berikut adalah legal audit. Nah, kalau legal audit adalah yang sudah terjadi. Ya. Bapak Ibu selama masa kegiatan ingin memastikan apakah kegiatan saya ataupun langkah-langkah saya sudah benar belum secara hukum. Maka kemudian laksanakan legal audit. Ya, di Datun ya. Di samping juga tadi saya katakan di bantuan hukum tentu hal yang lain dalam kaitan dengan tata usaha negara. Jadi kalau Bu Rektor digugat secara tata usaha negara misalnya, baik oleh mereka yang terkena imbas dari putusan Rektor itu, maka Ibu bisa kemudian meminta kami untuk melakukan pendampingan sekaligus sebagai jaksa pengacara negara. Yang kami yang sidang di Peradilan Tun ya, yang ada saat ini di Jawa Barat ini di Bandung ini ya. Yang kami juga banyak menerima permintaan dari sekretaris negara ya, kaitan banyak presiden digugat nih terkait dengan keputusan-keputusannya ataupun kebijakan-kebijakan yang dianggap bertentangan ataupun melanggar ketatanegaraan negaraan ya. Maka kami selaku jaksa pengacara negara ikut dalamnya. Kemudian juga tadi saya katakan ketika ada dispute ya, ada misalnya ITB dengan masyarakat atau pihak ketiga, kemarin Unpad juga sama, digugat oleh pihak ketiga, maka kami turun di dalamnya untuk mendamping Unpad ya, dalam rangka menunjukkan misalnya hak kepemilikan tanah milik Unpad ya, yang ada di Bandung dan di mana di sana itu di mana di Jatinangor itu, nah, dan bagi tempat-tempat lainnya. Ini Bapak Ibu sekalian ya, tugas Datun itu kami sekarang ini juga sedang konsen menangani perkara ataupun mendampingi proyek kereta cepat Bandung-Jakarta ya. Yang saat ini rencananya Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, nanti kita bisa berbangga ini satu proyek strategis nasional ya. Saya ikut di dalamnya ya. Dan saat ini insya Allah nanti akan ada launching perdana ataupun pemakaian pertama adalah Presiden Xi Jinping ya, dengan Presiden Jokowi untuk mencoba kereta cepat Bandung-Jakarta. Kami kawal itu. Ini banyak masalah-masalah terlibat di dalamnya ya, baik masalah tanah, pengadaan tanah dan sebagainya. Juga kemudian ada dispute misalnya antara institusi pemerintahan dengan institusi lain. Di sana itu ada misalnya kabel listrik ya antara PLN dengan kereta cepat, maka kami berpartisipasi di dalamnya selaku negosiator, fasilitator untuk kemudian menyelesaikan ya antara sengketa baik antar institusi pemerintah dengan warga, dengan masyarakat, pihak ketiga maupun antar institusi pemerintahan dalamnya ya. Alhamdulillah saat ini sudah kami bisa berkontribusi menghemat keuangan negara sebesar 3,2 triliun rupiah ya di kereta cepat ini dalam kurun waktu ini. Bahkan lebih dari itu ya. Karena banyak setelah kami lihat, kami pantau, kami analisis, banyak sebenarnya negara tidak harus keluar ya atau tidak harus sebesar itu ya. Kemudian berikutnya di Patimban nih. Jadi Patimban ini banyak nanti teman-teman ITB yang terlibat dalam bagaimana pembangunan konstruksi di sana ya. Karena ini salah satu juga bagian proyek strategi nasional ya. Di Patimban bahkan kami punya kantor nih, kantor penghubung di sana diberi oleh kepala operasional ya, KSOP-nya sana. Yang kami melakukan pendampingan terutama untuk percepatan akselerasi pembangunan ya, di pelabuhan itu sendiri, karena nanti pelabuhan ini menjadi salah satu pelabuhan alternatif setelah Tanjung Priok ya. Sekarang sudah mulai operasional, mereka sudah bisa melakukan bukan hanya bongkar muat ya, kendaraan antar pulau, tapi juga sudah ekspor ya, kemarin ke negara Timur Tengah dasarkan di Patimban ini. Sekarang juga ada masalah juga di sana antara kontraktor Jepang dengan teman-teman di PUPR ya, kami juga dampingan itu. Jadi ada dispute antara bagaimana saat mulainya kontrak ya, antara kontraktor itu dengan kemudian mereka teman-teman di balai jalan ya terkait dengan infrastruktur dalamnya. Kami mendampingi dengan teman-teman BPKP juga menghitung, melakukan opnam berapa sebenarnya hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pembangunan infrastruktur sana. Bahkan kita mencoba memitigasi agar jangan sampai ini persoalan ini masuk ke dalam arbitrase ya internasional atau ICC yang ada di Singapura itu ya, dan sebagainya. Kami coba itu lagi. Banyak kami lakukan juga terutama dengan BUMN lain dengan Jasa Tirta
Bapak Ibu sekalian tahu di Bandung ini atau di Jawa Barat ini ada Batu Jatiluhur ya, yang menjadi monumental. Itu juga kami ikut melakukan pendampingan ya. Karena di samping juga ada beberapa kegiatan-kegiatan. Di sana juga kami ikut juga terlibat bagaimana mengembangkan ya, Jatiluhur ini tidak semata-mata sebagai salah satu sumber listrik ya, tapi juga mereka mengembangkan usaha yang lain. Ada usaha kemudian pengembangan daripada eko wisata ya, kemudian juga ada pariwisata berbasis pada air di sana dan sebagainya yang melakukan di situ. Termasuk juga kegiatan-kegiatan teman-teman jasa tirta itu. Demikian juga di tempat-tempat lain ya. Ya kami juga melakukan itu tadi, yang mencoba untuk menunjukkan, memberikan bentuk kontribusi positif kami di Jawa Barat ini dalam rangka pembangunan yang sifatnya strategis, termasuk tol Cisumdawu itu. Jadi masalah-masalah yang kita ikut damping bersama teman-teman dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional ya. Masalah konsinyasi, masalah kemudian juga pembebasan tanah, dan kemudian hal-hal lain terkait lainnya. Lanjut Mas, terus. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian, jadi tentu kalau kita melihat ya, tugas kejaksaan sangat-sangat luas ya. Bisa katakan tadi di bidang penanganan perkara, itu bidang pidana khusus itu bisa menangani perkara dari mulai awal, dari hulu sampai ke hilir ya. Jadi mulai ada laporan masyarakat, itu kita lakukan penyelidikan nanti, atau pengumpulan data dan bahan keterangan, full data full bucket namanya. Kalau kemudian sudah ada dugaan, kemudian apa perlu diperdalam lagi, kamu melakukan penyelidikan namanya. Penyelidikan sudah ditemukan alat bukti yang cukup, ya, ada 2 alat bukti yang cukup, ya, sesuai dengan ketentuan 184 KUHP, ya. Maka kami tingkatkan ke penyidikan untuk menentukan tersangkanya siapa yang bertanggung jawab, dan kemudian juga apa akibat ataupun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini. Kemudian kami melakukan penuntutan, sudah pasti itu. Jadi semua perkara ya, di Republik ini, maka muaranya pada jaksa. Makanya saya katakan tadi, jaksa ini ada berada di tengah, ya. Bisa berada di depan selaku penyidik, ya, menerima laporan masyarakat dalam perkara tindak pidana khusus, pelanggaran HAM berat ya. Sekarang kita lagi menangani perkara pelanggaran berat, satu pelanggaran berat ya, yang juga kita lakukan bekerjasama dengan teman-teman di Komnas HAM. Karena kalau HAM berat itu yang melakukan penyelidikan itu adalah Komnas HAM, nanti hasil penyelidikan pada kami lakukan penyidikan. Karena dalam Statuta Roma, adik-adik sekalian, itu hanya jaksalah yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atau penanganan perkara HAM berat. Jadi pelanggaran berat apa? Genocide, kemudian pelanggaran terhadap kemanusiaan, penghilangan suku atau ras bangsa tertentu, ya, itu pelanggaran berat. Kejahatan perang ya, dalam bentuk agresi, itu juga termasuk pelanggaran HAM berat itu. Yang hukum acaranya berbeda. Hukumnya berbeda, kemudian juga asasnya juga agak berbeda dengan perkara yang lain. Karena kalau HAM berat itu, adik-adik sekalian, itu tidak ada namanya daluarsa. Jadi kejadiannya tahun 45, 47, misalnya tahun 69 dan seterusnya. Undang-undangnya baru ada di tahun 90-an, 2000-an, bisa kemudian menarik ke belakang. Bisa retroaktif ya, kalau HAM berat. Tapi kalau perkara pidana umum lainnya, itu harus ada undang-undangnya dulu ya. Nullum dectum nulla puna sine frapia lege ponale. Jadi harus ada undang-undang mengatur dulu, baru bisa kita melakukan tindakan. Tapi kalau HAM berat itu boleh kemudian undang-undangnya berlaku belakangan, itu kemudian bisa melakukan tindakan terhadap perkara-perkara yang ada sebelum undang-undang itu terjadi. Retroaktif ya sifatnya. Yang kedua, dalam pelanggaran HAM berat itu, salah satu khasnya, perbedaan hukum acaranya, nggak ada daluarsa. Jadi kalau perkara-perkara tindak pidana itu, ketika misalnya ancaman hukumannya sampai 20 tahun ataupun misalnya 15 tahun, maka daluarsanya 12 tahun. Undang-undang Tipikor juga demikian, ya, ada 18 tahun daluarsanya. Tapi pelanggaran HAM berat itu kemudian tidak ada daluarsa. Ya. Sepanjang yang ada dugaan tindak pidana, alat buktinya cukup, maka bisa diajukan kapanpun. Ya. Tidak harus terikat dengan undang-undang kapan dibuat, dan tidak harus kemudian bergantung pada lamanya ataupun kemudian masa tenggang daluarsanya itu tadi. Ya.
Yaitu di posisi ada di depan ya. Jadi posisi depan selaku penyidik dan penyelidik. Kemudian di tengah penuntutan. Nah, penuntutan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kami punya peran itu melaksanakan fungsi pra penuntutan. Apa itu pra penuntutan? Pra penuntutan itu kami melakukan koreksi, memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh penyidik. Jadi kasus atau perkara yang Pak Sambo saat ini sedang ditanganin oleh teman-teman Mabes Polri, kami posisi memeriksa nih, meneliti. Apakah berkas perkara itu lengkap tidak secara formil dan material? Formil itu misalnya menyangkut masalah identitasnya, ada nggak identitas terdakwanya, tersangkanya? Ada kemudian bukan izin penyitaan pengadilan negerinya ketika barang bukti itu dilakukan penyitaan ya. Ada persetujuan pengadilannya ketika misalnya barang bukti itu kemudian di freeze ataupun kemudian dibukukan ataupun disita oleh penyidik misalnya. Itu kami teliti itu yang disebut dengan formalitas. Ada nggak daftar barang buktinya, ada kemudian daftar tersangkanya ada nggak, saksinya ada nggak gitu. Ada berita acara resumenya nggak gitu. Kalau perkara-perkara misalnya pembunuhan, perkara-perkara misalnya kaitan dengan lainnya ya, ada nggak berita acara rekonstruksinya misalnya, dakwaan nggak pos verbalnya dan seterusnya, itu formil namanya. Nah, kalau material, bagus sekalian, adik-adik sekalian, itu menyangkut masalah tadi bahwa benar nggak memang pelakunya itu adalah si X misalnya, bahwa apa keterlibatannya dia, apakah dia selaku turut serta pasal 5556 ya. Penyertaan maupun pembantuan KUHP, atau misalnya memang dia pelaku, aktor intelektualnya dia. Perannya apa? Itu materialnya. Apa dia perannya di situ? Selaku apa dia? Kemudian akibat apa yang ditimbulkan dari perbuatan itu? Bagaimana modus operandinya? Itu menyangkut masalah-masalah sepanjang material. Ya. Jadi ketika sebuah berkas perkara dari penyidik maupun baik penyidik namanya Polri, penyidik perpajakan, ya, penyidik pegawai negeri perpajakan, penyidik bea cukai, ya, penyidik kemudian juga dari Bank Indonesia, ada juga mereka penyidiknya sendiri, ya, perbankan itu sendiri mereka punya, penyidik pasar modal juga mereka punya PPNS-nya, ada sendiri juga. Itu memenuhi syaratnya. Kalau syarat formil dan material terpenuhi, maka kita P21. Jadi adik-adik sekalian, para mahasiswa baru yang saya banggakan. Jadi ketika mereka melakukan penyidikan, maka wajib bagi mereka untuk memberitahukan pada kami dalam bentuk yang disebut dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terbaru ya, itu mereka maksimal 7 hari. Jadi kalau misalnya sekarang ada penyidik dari Polda Jabar melakukan proses penyidikan perkara pembunuhan di Subang, maka maksimal 7 hari dia harus memberitahukan pada saya, pada Kajati, bahwa saya penyidik Polda Jabar sedang melakukan penyidikan perkara pembunuhan di Subang misalnya. Dasar itulah bagi saya Kajati untuk menerbitkan yang disebut dengan sprint ataupun jaksa P16. Ya. Jaksa P16 tugas siapa? Melakukan penelitian nanti terhadap berkas perkara yang dibuat oleh penyidik. Melakukan monitor perkembangan daripada penyidikan. Apa kendalanya? Kita komunikasi dengan penyidik. Mengapa lama misalnya? Mengapa kemudian dalam artian kok baru sekarang disampaikan pada kami? Termasuk nanti juga kami memberikan petunjuk kira-kira pasal-pasal apa yang pas. Apakah cukup dengan pasal 351 misalnya tentang penganiayaan, atau pasal 338 tentang pembunuhan, atau pembunuhan berencana 340 misalnya gitu. Demikian juga tentang pencurian misalnya. Apakah hanya cukup dengan pasal 362, pencurian biasa, atau pencurian pemberatan, 363, 364, dan 365 misalnya. Khususnya. Jadi kamilah yang membuat konstruksi pasal-pasalnya, memberikan arahan dan diskusi dengan mereka tentang pasal-pasal apa yang nanti pas ditetapkan pada si pelaku atau si tersangkanya. Termasuk kami memberikan petunjuk, apakah cukup nggak hanya satu orang pelakunya. Ternyata setelah kami lihat, setelah kami teliti, pelajari berkasnya, harus ada 2 orang atau 3 orang dan seterusnya. Dalam bentuk penyertaan maupun pembantuan 5556. Ya. Apa berlanjutnya ini? Ada pasal 64 misalnya. Tentang, ataupun mungkin terkait dengan pelanggaran beberapa peraturan undang-undangan. Dalam bentuk konkursus ya, idealis maupun konkursus realis. Ya.
Itulah kami yang nanti akan memetakan, memberikan petunjuk pada penyidik terhadap itu. Nah, kalau kemudian sudah lengkap, kami nerbitkan P21. Kalau belum lengkap, kami nerbitkan namanya P18. Kalau P18 itu adalah pemberitahuan pada penyidik bahwa perkara Anda atau berkas perkara Anda itu tidak lengkap. Baru kemudian disusul dengan P19. P19 itu betul penunjukan. Apa belum lengkapnya kami kasih tahu. Formilnya misalnya ternyata barang bukti Anda belum ada persetujuan ataupun izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri. Ya. Formilnya misalnya ternyata bahwa Anda belum melakukan konfrontasi misalnya, atau dalam artian belum kemudian menyantumkan daftar barang bukti misalnya, ya. Belum menyatakan identitas secara lengkap daripada si tersangka atau para pihak saksi dan sebagainya misalnya. Itu formalnya. Belum ada berkas sampul berkas perkara misalnya gitu. Kami siapkan di formalnya. Nah, di P19 itu juga sebutkan materialnya. Materialnya bahwa misalnya Anda harus kemudian menambah alat bukti berupa keterangan saksi. Alat bukti berupa keterangan ahli. Karena ada beberapa perkara yang tidak bisa hanya dijelaskan oleh saksi saja, oleh alat bukti surat saja. Tapi juga harus membutuhkan keterangan ahli, misalnya kayak tadi, masalah bangunan misalnya. Apakah betul nggak sesuai dengan spek? Tentu kita harus membutuhkan ahli. Apakah betul nggak dalam artian bangunan ini sudah speknya misalnya sesuai dengan ketentuan yang dalam kontrak dan sebagainya. Itu keterangan ahli. Termasuk ahli misalnya tadi ya, ketika terjadi masalah pembunuhan ataupun masalah kemudian hilangnya nyawa orang, maka harus dibuktikan dalam bentuk visum et repertum misalnya dari dokter. Apa penyebab kematiannya? Apakah ada benda tumpul, apa kemudian benda tajam atau kena tembakan dan sebagainya. Itu nanti visum et repertum lah, di samping nanti ahli digital forensik dan sebagainya yang akan menjelaskan tentang itu. Itu ada keterangan ahli. Jadi di 184 KUHP itu dijelaskan alat-alat bukti itu. Alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian surat, petunjuk, dan keterangan tersangka atau terdakwa. Yang nomor 5 lah yang lebih derajatnya lebih rendah ya. Karena saya kalau biasa aja jaksa, saya biasanya tidak pernah mengesampingkan terlebih dahulu keterangan tersangka terdakwa itu. Saya pasti akan pada 4 alat bukti dulu. Bagaimana alat bukti keterangan saksinya, alat bukti suratnya, petunjuknya bagaimana, keterangan ahlinya gimana. Karena kalau tersangka itu boleh mungkir, ya. Boleh kemudian juga membuat alibi, silakan saja. Bahkan boleh tidak menjawab sama sekali pun silakan. Atau ketika melakukan pemeriksaan di berkas perkara dia tidak memberikan keterangan pun silakan aja. Sah-sah saja mereka. Untuk kepentingan pembelaannya, monggo. Makanya saya walaupun diatur dalam pasal 184, kami ini biasa pasti mengedepankan pada alat bukti yang lain ya. Yang lain. Itu ada di tengah ya. Nah, ketika berkas sudah lengkap, maka kemudian kami P21, kemudian kami ajukan ke pengadilan dengan didasarkan pada penuntutan ya. Tuntutan pasal kami ajukan, nanti buat surat dakwaan. Dakwaan itu nanti ada yang disebut dengan unsur pasal ya. Dia disebutkan kalau 362 itu setiap orang ya, atau barang siapanya itu. Kemudian menghilangkannya orang lainnya. Bagaimana cara menghilangkannya orang lainnya. Kemudian apa akibatnya daripada perbuatan itu. Bagaimana modus operandinya kalau kejahatan itu ya. Ya, terus pencurian misalnya, setiap orang kemudian mengambil barang orang lain, bagaimana cara mengambilnya, terus betul nggak bahwa itu memang bukan barang miliknya gitu. Nanti karena akan membedakan nanti mana penggelapan, mana itu pencurian ya. Harus jelas itu daripada siapa pemilik sebenarnya barang itu. Kemudian dengan maksud dimiliki, Ada nggak maksud si tersangka itu mengambil barang itu untuk dimiliki? Jangan-jangan hanya iseng-iseng saja, atau jangan-jangan ada kemudian hanya keterbatasan saja ya, ke bawah dan sebagainya. Terus kemudian melawan hukumnya seperti apa dan sebagainya. Itu di dakwaan kami buat. Nanti dalam proses persidangan setelah pemeriksaan saksi, kemudian ahli, surat, petunjuk dan sebagainya, terdakwa dan ahli, nanti kami akan membuat tuntutan pidana, rekusitor. Ya, akan merangkum semua apa yang diadakan persidangan dan kemudian akan kami buktikan, kami yakinkan pada hakim dan kami akan ajukan tuntutan pidananya. Berapa hal yang meringankannya, bagaimana hal yang memberatkannya untuk kami tuntutan itu. Itu proses peradilan pidana adik-adik sekaliannya.
Kemudian berikut adik-adik sekalian yang ingin saya sampaikan ya, tadi ada di eksekusi ya. Kalau putusan itu sudah ingkrah, sudah punya kekuatan tetap, para terdakwanya tidak banding, tidak ada upaya hukum, bahkan upaya hukumnya sudah habis sampai ke Mahkamah Agung, maka nanti eksekusi putusan pada kami. Kami yang nangkap kalau si terdakwanya masih di luar, atau ketika ada barang bukti yang masih di luar pun atau masih di pihak ketiga, kami akan lakukan eksekusi untuk dimasukkan ke negara dan sebagainya ya. Kemudian juga kami punya Adiaksa Monitoring Center. Ya. Jadi ada tim sama kayak KPK ya, ada yang melakukan penyadapan itu ya, yang itu dalam undang-undang juga ya. Makanya banyak buronan-buronan yang bisa kami tangkap dalam program tangkap buronannya, program tabur ini. Yang baik di dalam negeri maupun luar negeri kami melakukan upaya seperti itu. Lanjut Mas terus. Nah ini sebagai sekalian ya. Jadi ini sebagai bukti bahwa kami juga tidak hanya pada konsentrasi pada follow the suspect ya, pada orangnya saja. Kami juga kemudian juga lebih konsen pada follow the money ya, follow the asset. Bagaimana sebenarnya pengembalian kerugian negara menjadi penting, bagaimana merampas aset-aset dari hasil kejahatan menjadi penting. Maka kami punya divisi yang disebut dengan bidang ataupun kemudian biro ataupun pusat yang disebut dengan pusat perlindungan aset. Kejaksaan Agung adanya. Di kami pun juga ada dalam bentuk itu. Jadi bagaimana kita mengembalikan maksimal aset-aset perolehan dari pihak pidana ya. Baik dalam negeri maupun luar negeri ya. Dengan menggunakan baik jalur prosecutor to prosecutor maupun dalam bentuk MLA ya. Jadi mutual legal assistant ya. Kita lakukan. Lanjut Mas terus ya. Ini bagus sekalian ya. Jadi kami juga ada fungsi pencegahannya. Ada program jaksa masuk sekolah kami lakukan. Ya. Kemudian memaksimalkan fungsi-fungsi jaksa pengacara negara, ya. Bimbingan terhadap BUMN. Ya. Bahkan kami di Kejaksaan di Jawa Barat ini ada program 2 bulanan ya dengan Prof. Hikmanto dan ICW atau visi integritas. Kami memberikan pembekalan pada para manajer-manajer ya, BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta, bagaimana menghindari fraud ya, menghindari kemudian bribery ya, menghindari kemudian bagaimana memitigasi terjadinya pelanggaran hukum di berbagai perusahaan maupun entitas bisnis ya. Kami juga di Kejaksaan Tinggi sudah membuat atau bersama-sama dengan Pak Gubernur ya, Pemprov Jawa Barat ya, untuk membuat program kurikulum anti korupsi ya. Ini pertama di Indonesia nih. Jadi kurikulum anti korupsi diterapkan di Jawa Barat ini. Itu untuk tingkat SMA, ya, SLB dan SMK. Ya. Karena memang tugas daripada atau bidang distrik Jabar ini hanya pada SMA ya atau SMU, kemudian SMK dan SLB. Nah untuk SMP ke bawah, saya sudah perintahkan para Kajari untuk bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat ya, untuk melaksanakan kurikulum anti korupsi ini di sekolah-sekolah. Sudah banyak kami pilot project ya. Baik di Bekasi ada sekolah kejuruan ya, yang mereka bermitra dengan dunia industri ya, untuk kemudian menerapkan juga kurikulum anti korupsi ini. Kemudian penguatan jaringan anti masyarakat anti KKN. Tadi kami buat namanya masyarakat sadar hukum, ada rumah-rumah restoratif justice di mana-mana ya, yang memberikan penguatan tentang pentingnya ya, penguatan terhadap masyarakat sadar hukum tadi ya. Dan banyak-banyak yang lain, ada jaksa masuk pesantren dan seterusnya kami lakukan itu. Lanjut terus Mas. Ini Bapak sekalian ya, kami juga membangun bagaimana generasi sadar hukum ya. Kami terus masuk ke berbagai institusi pendidikan ya, baik melalui perguruan tinggi seperti hari ini, ke ITB ini, ya, ke tempat-tempat lain ya. Baik negeri maupun swasta, kami juga masuk ke pondok-pondok pesantren tadi, ya. Ke sekolah-sekolah ya, formal maupun informal, ya, yang di bawah leading sektornya kalau di Kejaksaan Tinggi di bawah asis intelijen ya, asis intelijen. Lanjut Mas, terus ya. Kemudian, nah ini misalnya kami juga berupaya untuk memberikan semacam masukan, saran tentang bagaimana membangun ekosistem pendidikan tinggi hukum ini ya. Saya kebetulan adik-adik sekalian, tadi sebagai Bu Rektor sampaikan, banyak memang berinteraksi dengan teman-teman akademisi, maka saya juga diminta masukan saran ya, oleh Forum Dekan Fakultas Hukum Negeri Indonesia.
yang ketua forumnya atau ketua badan koordinasinya itu gantian. Dulu Pak Prof. Beni dari Undip ganti oleh Prof. Farida Pati Tinggi dari Unhas. Sekarang ada Dr. Anwar Makarim dari UI ya, ketuanya itu gantian. Kita bicarakan tentang bagaimana pengembangan kurikulum ini, kurikulum pendidikan ini, terutama sebagaimana halnya amanat ataupun kebijakan daripada Mendiknas ya, Mas Menteri ya, yang membuat ataupun merancang kebijakan yang disebut dengan kampus merdeka dan merdeka belajar. Jadi bagaimana kami juga memberikan saran dan masukan terhadap perbaikan kurikulum sistem belajar mengajar, terutama pendidikan hukum ya, yang menjadi core business kami. Lanjut terus. Itu Bapak sekalian ya, beberapa hal yang saya sampaikan, dan ada satu hal barangkali yang ingin juga saya sampaikan kaitan dengan restoratif justice. Jadi restoratif justice ini adalah salah satu gebrakan ataupun kebijakan Pak Jaksa Agung. Jadi kalau dulu Bapak Ibu sekalian kita sering mendengar kasus Nenek Minah. Ya. Nenek Minah itu hanya mencuri biji kakao, kerugiannya hanya 2.500.000, hanya 10.000 perak, 18.000 karet itu. Kemudian dimasukkan ke pengadilan. Itu kan akhirnya menjadikan apa? Hukum itu seolah tajam ke atas, tumbul ke bawah. Ya. Tajam ke bawah dan tumbul ke atas. Nah, Pak Jaksa Agung sekarang sudah menerapkan sebenarnya program restoratif justice. Diatur dalam peraturan kejaksaan nomor 15 2020. Apa itu restoratif justice? Ya tidak semua perkara itu harus kemudian diajukan ke pengadilan. Kalau lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, paling kita stop. Kita hentikan di tanah penuntutan, kami damaikan mereka, kami kemudian juga mediasi mereka. Kemudian kalau yang dirugikan diminta untuk kemudian yang pelakunya itu untuk mengganti kerugiannya, damaikan di situ, selesai perkara itu. Ya. Apa dasar rasionalitasnya, argumentasinya, yaitu karena jaksa selaku pemilik perkara atau dominus litis dalam bahasa Latinnya, yaitu dalam ketentuan 1/9 KUHP ya. Jadi jaksa itu kalau di ketentuan itu menentukan ketika jaksa menerima bekas perkara dari penyidik, maka jaksa dapat menentukan layak tidaknya perkara diajukan. Kalau tidak layak meskipun formal terpenuhi, unsur terpenuhi, tapi banyak mudaratnya daripada manfaatnya, kami hentikan, stop. Sekarang ini kami tiap hari, Bapak Ibu sekalian di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan ekspos dengan Pak Jampidum. Ada perkara pencurian, misalnya kecil-kecilan yang bukan karena kesengajaan, tapi karena keterpaksaan. Ibu istrinya mau melahirkan atau anaknya harus ikut sekolah online misalnya gitu ya. Dia butuh handphone, mencuri handphone segala macam. Karena keterpaksaan kami kemudian hentikan perkara itu ya. Kami kemudian carikan solusinya perkara itu. Bahkan kami juga melakukan mediasi sampai kemudian mencari akar masalahnya apa. Kenapa orang mencuri itu ya. Dengan bekerjasama dengan sektor yang lainnya. Itu yang kami lakukan di justice itu ya. Jadi banyak yang saya katakan, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, bagaimana kita membangun keberadaban hukum ini, peringatan kualitas hukum ini yang semakin lama semakin baik ya. Yang bisa kemudian juga membawa manfaat bagi masyarakat bangsa negara ini. Maka Pak Jaksa Agung, Pak Profesor Dr. Burhanuddin ini, itu sedang setelah mengembangkan atau merubah paradigma hukum yang tadi seolah-olah tajam ke bawah tumpul ke atas, menjadi tajam ke atas dan humanis ke bawah. Apa bukti tajam ke atas? Saya katakan tadi, Jiwasraya, yang triliunan rupiah itu, Asabri, ya. Terakhir ini CPO itu, yang melibatkan salah satu tersangka ya, supaya sudah ada kami tangkap kemarin di luar negeri untuk kita mintakan pertanggungjawaban pidananya maupun juga pertanggungjawaban bagaimana dia mau mengembalikan keuangan negara, memulihkan keuangan negara yang disebabkan tindak pidana itu. Itu Mas moderator ya, beberapa yang saya sampaikan. Saya sudah bicara sekitar 60 menit lebih ya. Mungkin nanti ada pertanyaan, saran masukan kepada kami, termasuk kita diskusikan kira-kira nanti apa yang bisa kita kerjasamakan, kolaborasikan ya.
terutama teman-teman di Fakultas Teknik ya, yang mungkin berpikir selama ini bahwa kita punya core business yang berbeda. Padahal sesungguhnya dengan core business berbeda itu justru kita bisa saling memperkuat, saling berkolaborasi, saling kemudian juga melengkapi satu di antaranya. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Ridwan. Terima kasih, penjelasannya luar biasa. Tadi menjelaskan banyak hal ya, khususnya terkait peranan lembaga kejaksaan di Indonesia, selain sebagai lembaga penegak hukum juga sebagai pembangunan hukum, ya sebagaimana dijelaskan tadi oleh Bapak Pemateri, Bapak Profesor Dr. Asep N. Mulyana. Baik. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada seluruh hadirin peserta Studium Generale apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait materi beliau atau apapun yang terkait dengan tema besar kita kali ini, teknisnya dipersilahkan untuk raise hand, menyalakan tombol raise hand di Zoom meetingnya. Nah, nanti akan saya pilih untuk dipilih dan langsung disebutkan NIM, nama, dan pertanyaannya apa. Ya. Baik, yang pertama, terima kasih sekali. Yang pertama saya pilih ya, Saudara Hizkia Sianipar. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Mengenai penjelasan tentang Profesor Dr. Asep, itu menurut saya sangat bagus sekali, dan saya sebagai mahasiswa sains yang berbasis sains sedikit bingung atas penjelasannya, namun saya memiliki pertanyaan, Prof, terkait dengan Kejaksaan Agung yang berwenang untuk melakukan penyidik. Nah, saya sendiri masih bingung kenapa penyidik itu terbagi atas dua setelah saya dilakukan oleh polisi dan Kejaksaan Agung. Kenapa penyidik itu tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, Prof? Terima kasih. Baik, jelas ya. Terima kasih Hizkia. Ya. Pak Prof mau ditampung terlebih dahulu? Tampung dulu ya, tampung dulu ya. Baik. Terima kasih Hizkia. Lanjut ke Saudara Fatan Ananta. Silakan Fatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Profesor Asep. Perkenalkan, nama saya Fatan Ananta Nur. Saya dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Saya ingin bertanya mengenai entitas kejaksaan yang beroperasi di luar negeri. Apakah itu sebenarnya tidak melanggar yurisdiksi negara yang bersangkutan? Atau apakah memang ada pengecualian, misalnya seperti di bawah Kedutaan Besar Republik Indonesia, terus tugas dan kewenangannya apa ya Pak untuk yang di luar negeri itu? Terima kasih Pak. Baik, sangat bagus sekali pertanyaannya Pak Tan ya. Yang ketiga, Putu Sixtina. Baik, terima kasih Pak Ridwan dan terima kasih juga penjelasannya Pak Asep. Saya Putu Sixtina Dewandari dari Biologi NIM 106200335 ingin bertanya mengenai tadi restoratif justice. Itu mekanisme penyelesaiannya gimana ya Pak? Bagaimana jika penuntut itu tidak mau menyelesaikan kasusnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi ya, Widya Anugrah. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Anugrah Putra dengan NIM 135191105. Pertanyaan saya hampir mirip dengan Mas Hizkia tadi. Tadi kan kalau nggak salah ada kewenangan tentang penyelidikan. Nah, itu perbedaannya kejaksaan sama polisi apa? Ya. Dan kemungkinan alur besarnya gimana kalau ada kasus gitu, dari mulanya ada polisi sampai ke kejaksaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Prof. Asep, ada 4 penanya. Hizkia dan Widya jenis pertanyaannya sama terkait penyelidikan kejaksaan dan kepolisian, bedanya apa? Ya. Kemudian Fatan tadi terkait kejaksaan di cabang luar negeri, apakah tidak melanggar yurisdiksi? Ya. Dan dari Putu terkait restoratif justice dan teknisnya di lapangan seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ridwan ya. Luar biasa nih pertanyaannya nih. Betul. Saya nggak menyangka anak-anak atau adik-adik yang latar belakangnya sains ya, ilmu pengetahuan alam itu wawasannya juga luar biasa nih. Berat-berat semua pertanyaan ini, Mas. Betul, Pak. Hizkia, Mbak Fatan, Mbak Putu, kemudian Pak Mas Widya ya, luar biasa pertanyaan. Saya jawab yang pertama dulu ya, Mas Hizkia Sianipar dan Pak Widya Anugrah. Ini pertanyaan hampir sama nih.
Adik-adik sekalian ya, mengapa di berbagai negara termasuk di kita itu penyidikan tidak di satu tangan, satu institusi ya. Pertama tentu untuk menjamin objektivitas. Semakin banyak penyidik maka akan semakin baik hemat saya. Itu yang pertama ya. Jadi tentu kita akan ada semacam check and balancing, ada saling mengontrol satu dengan yang lain. Yang kedua, alasannya kenapa penyidik itu tidak satu di satu negara, ya. Karena keterbatasan kemampuan ataupun spesialisasi masing-masing. Contoh saya katakan begini, penyidik Polri misalnya atau penyidik yang lain kehutanan, dia pasti akan paham tentang bagaimana mekanisme pasar modal deh. Dia tahu persis, tidak akan tahu bagaimana apa sih filosofi pasar modal dalamnya itu. Termasuk saya jaksa misalnya. Kalau saya kemudian ditempatkan sebagai atau melakukan penyidikan pasar modal misalnya, kegiatan keuangan di sana, mungkin saya akan main tangkap saja gitu. Padahal di pasar modal itu kan sangat-sangat sensitif terhadap isu-isu seperti itu. Kalau kita tidak hati-hati akan timbul nanti turun naiknya harga saham itu. Maka butuh penyidik-penyidik yang paham betul, bukan hanya menyangkut masalah tindak pidananya, tetapi menyangkut masalah filosofi di pasar modal itu. Ya. Demikian juga ada penyidik perpajakan, PPS perpajakan. Apa sih maksudnya tindak perpajakan itu? Kan kalau kita perpajakan, cukai, ya, itu kan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan disebut dengan administratif penal law. Jadi ketentuan administratif yang kemudian diperkuat dengan tindak pidana. Pidana ini sebagai ultimum remedium. Karena bagi mereka, bagi pajak itu, bagi dirjen pajak, bea cukai, bagi saya itu yang penting uang masuk ke negara. Pada badan negara. Maka dibutuhkanlah yang disebut dengan PPNS pajak, PPNS bea cukai. Ya. Di Amerika pun demikian, Mas. Kita tuh ada FBI misalnya. Tapi juga ada yang disebutkan DEA. Ya. Jadi DEA itu kalau di kita BNN-nya lah, BNN. Yang tahu persis tentang bagaimana tindak pidana penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang. Dan obat-obatan misalnya. Ya. Maka dia sebut ada penyidik sendiri. Ada juga sebut dengan penyidikan bea cukai ya, atau custom di sana ya. Yang juga lah sama. Mereka melakukan penyidikan di bidang kepabianan. Karena tentu treatmentnya akan berbeda-beda. Teknisnya pun akan berbeda-beda. Demikian juga menyangkut masalah kerumitan-kerumitan ataupun masalah-masalah hal ihwal tentang bisnis proses di kepabianan dengan di kehutanan akan berbeda, Mas. Akan beda juga dengan di perpajakan, akan beda di pasar modal dan sebagainya. Maka tentu butuh adanya penyidik-penyidik yang paham betul. Maka disebut ada sekitarnya di kita ini ada penyidik polisi, penyidik KPK, penyidik kejaksaan, dan penyidik yang disebut dengan PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Ya. Jadi mereka kita latih, kita adu, kita ini kemudian menyidik beda masing-masing. Nah, apa bedanya kemudian kejaksaan dengan penyidikan polisi maupun KPK ya? Saya katakan tadi, kita di dalam undang-undang, baik yang berlaku secara universal di dunia maupun dalam undang-undang yang hukum positif yang nasional, maka jaksa di berbagai negara itu diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan pelanggaran HAM berat. Ya. Itu diatur dalam Statuta Roma, Mas. Yang mengatur bahwa jaksalah yang punya kewenangan, punya tugas dan fungsi untuk melakukan pelanggaran HAM berat. Dia tidak boleh diberikan pada penyidik yang lain. Pertanyaan sekarang, boleh nggak Pak di Undang-Undang HAM kita penyidikan disediakan oleh penyidik lain, misalnya penyidik Komnas HAM atau penyidik kemudian polisian, boleh-boleh saja, silakan saja. Tetapi konsekuensinya dalam secara internasional bisa dianggap tidak sah penyidikannya. Karena dilakukan oleh lembaga atau institusi yang tidak sesuai dengan ketentuan internasional. Maka itulah kelebihan atau salah satu spesifikasi jaksa hanya melekat atau boleh melakukan penyidikan pelanggaran HAM berat. Tadi saya katakan genocide ya, genocide. Kemudian pelanggaran agresi militer yang dilakukan suatu negara dengan yang lain. Penghilangan suku atau ras bangsa tertentu misalnya, ya. Secara paksa dan berbagai pelanggaran HAM berat. Maka jaksa lah yang diatur dalam Statuta Roma itu.
Itu yang dimiliki oleh penyidik KPK maupun penyidik kepolisian. Nah, di kita, di Undang-Undang HAM kita, itu Komnas HAM hanya melakukan penyelidikan dia. Penyelidikan. Tapi kemudian nanti hasil penyelidikan itu sudah kepada kita, ya, maka kemudian kita lakukan dilakukan dengan pro justisia. Karena kalau penyelidikan itu sifatnya belum pro justisia, Mas, hanya pengumpulan bahan keterangan. Saya ngundang Mas Haskia, datang sifatnya undangan, hanya konfirmasi aja. Mas, saya mau nanya, Mas, apa yang Anda ketahui tentang misalnya sekarang pelanggaran HAM yang ada terjadi di tempat Anda, apa betul nggak ada pembunuhan, ada misalnya segala macam dan seterusnya, nanya Mas ya. Itu sifatnya konfirmasi. Tetapi ketika masuk penyidikan, sudah prosesnya, ada konsekuensi hukum ketika Mas Siskia tidak hadir. Kalau tidak hadir 3 kali bisa kita jemput paksa Mas Siskia itu, karena sudah prosesnya itu, Mas. Nah, itu penyidikan HAM berat. Kedua, perbedaan kita penyidik dengan penyidik kepolisian, ya. Kita ataupun persamaannya dengan KPK itu, kita juga bisa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Jadi kalau Mas Siskia ada di daerah Anda, di tempat Mas Widya ada pelanggaran atau dugaan tindak pidana korupsi, maka bisa laporan ke kita, kejaksaan. Ya. Maka kita bisa menindaklanjuti, bisa manggil saksinya, bisa memeriksa kemudian tempat kejadian perkaranya, kita bisa kemudian meneliti ataupun melihat kerugian keuangan negaranya dan sebagainya. Kita punya kewenangan itu, memberkas perkara sama dengan polisi dan KPK. Bagaimana Pak? Apa nggak tumpang tindih? Tidak. Tidak, karena sudah masing-masing sudah punya SOP masing-masing. Contoh, ya, ketika KPK misalnya itu ditentukan undang KPK. Jadi dulu di undang-undang KPK yang lama itu, ketika perkaranya di atas 1 miliar ke atas, maka kemudian KPK tidak boleh kemudian mengambil perkara-perkara yang kerugiannya di bawah itu. Ketika ada tindakan kerugian di bawah itu, maka dia harus kejaksaan atau kepolisian. Nah, bagaimana Pak kejaksaan kepolisian? Nggak tumpang tindih juga? Enggak. Karena saya katakan tadi, ujung-ujungnya nanti kita perkara penyidikan itu muaranya ke kita, kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Tapi kami juga buat MOU, kesepakatan bersama. Jadi siapa yang melakukan menerbitkan dahulu surat perintah penyidikan, maka wajib hukumnya yang mereka yang belakangan menyerahkan pada kita. Atau sebaliknya, kalau polisi duluan melakukan menerbitkan surat perintah penyidikan, misalnya perkara katakanlah bansos misalnya ya, atau pengadaan jalan dan sebagainya misalnya. Ternyata polisi duluan, maka kita serahkan kepada polisian. Ya. Ada laporan Mas Siskia ke kami ini, kemudian Mas Widya ke kami juga melaporkan, ya, misalnya gitu. Disidik oleh kami, disidik oleh polisi. Nanti kita lihat dulu siapa dulu kan menerbitkan dahulu surat perintah penyidikan. Kalau laporannya Mas Widya duluan kepada kami, maka saya duluan, polisi harus menyerahkan kepada kami. Ketika Mas Siskia yang kemudian duluan ke polisi dan polisi kemudian menerbitkan surat penyidikan, kami serahkan semua ke mereka. Tapi tetap kami koordinasi, Pak. Jadi nggak ada tumpang tindih Mas Widya ya, dan itu tadi. Jadi jelas diatur dalam undang-undang, ada juga kemudian peraturan bersama, ada MOU di antara kami, antara penegak hukum, termasuk dengan BPK, BPKP, ya, termasuk dengan APIP. APIP itu adalah aparat pengawas internal pemerintahan. Kalau di ITB mungkin ada inspektoratnya lah, ya, yang nanti kami kerjasama tentang itu. Itu yang terkait penyidikannya. Jadi saya pikir clear masalahnya dan saya sangat senang kalau itu. Bahkan kalau perlu semakin banyak penyidik semakin bagus itu. Nanti ada penyidik di Direktorat Perhubungan Darat. Silakan aja PPNS Perhubungan Darat melakukan penyidikan. Karena yang tahu persis tentang bagaimana terjadinya kecelakaan, penyebab kecelakaan dan sebagainya mereka yang paham. Mereka yang seperti tentang itu untuk menyebab objektivitas tadi. Itu ya Mas Haskia, Mas Widya ya. Jadi clear masalah itu. Kemudian Mas Fatan, ini menarik nih. Kira-kira melanggar yurisdiksi nggak adanya atasnya kejaksaan luar negeri? Justru tidak, Mas. Bahkan kami sekarang kemarin itu ya, itu di Singapura itu permintaan dari Kementerian Luar Negeri itu. Jadi kedudukan atasnya kejaksaan luar negeri sama dengan atasnya pertahanan yang ada di KBRI. Kalau di Hongkong adanya di KJRI namanya, di Konjen ya. Saya pernah ke tempat mereka itu, ke Konjen. Tugasnya apa? Tugasnya banyak. Membantu Kementerian Luar Negeri untuk pelindungan warga negara Indonesia. Mas pernah dengar kasus yang pembantu rumah tangga di Malaysia itu yang diancam hukuman mati? Itu kami yang dampingi, Mas, ke pengadilan. Ya. Karena tentu pengacara-pengacara sana ataupun kemudian tidak paham tentang sistem hukum di kita. Beda sistem hukum kita dengan Malaysia.
Mereka lebih kepada Anglo-Saxon, kita Eropa kontinental misalnya gitu. Di Arab Saudi, ya. Itu dulu Pak Muhyiddin itu, ya, mantan KPK juga, lulusan Gontor, paham benar tentang hukum Islam dia. Ya. Jadi bagaimana membayar bayat itu menghindarkan mereka dihukum pancung di sana, itu kami yang turun di sana. Bahkan dari pemerintahan sana, Pak Muhyiddin sampai 4 tahun di sana, sampai di Arab itu, di Riyadh itu. Ya. Bahkan mereka meminta lagi agar diperluas nih kejaksaan yang ada di luar negeri itu, ya, yang menangani pelindungan terhadap warga negara kita di sana, ya, baik yang buruh migran maupun juga teman-teman yang lain. Termasuk kami waktu ke Singapura, ya, ada Pak Yuswidi di sana, di atas kejaksaan di Singapura itu, kami terlibat dalam ketika melindungi misalnya ada tenaga kerja yang mau melakukan kontrak dengan si majikannya di sana. Kami pastikan, ya, bahwa hak-hak mereka itu terlindungi, bahwa mereka bukan dieksploitasi dan sebagainya. Itu kejaksaan yang turun di sana. Ya, masih kan itu tadi. Kemudian juga ada di Hong Kong, ya, Ibu Ineke di sana itu banyak lakukan itu. Dan banyak juga hal-hal terkait lain-lainnya. Seperti misalnya embassy atau duta besar itu sering minta pendapat hukum terhadap kami. Ketika dia masalah kegiatan kontrak misalnya atau kegiatan dalam artian yang ada di embassy maupun di wilayah hukumnya masing-masing, di daerahnya mereka masing-masing, wilayah kerjanya masing-masing, ya. Kami diminta itu pendapat tentang itu. Jadi tidak mengganggu yurisdiksi, Mas, ya, karena bahkan sekarang ini kami juga diminta oleh beberapa embassy, beberapa kemudian kementerian lembaga untuk terlibat dalamnya, ya. Kami memang waktu awalnya mau dibuat di Malaysia juga, kebetulan Malaysia sudah diisi oleh teman-teman yang lain, maka kami kemudian ditempatkan di Singapura yang wilayah hukumnya juga termasuk Malaysia, ya. Jadi saya katakan tadi, atas hukum di Bangkok juga luas wilayahnya, ya, sampai kemudian ke Kamboja, ya, waktu saya ada pertemuan jaksa internasional di sana di Kamboja itu, yang dampingi teman-teman dari Bangkok yang turun ke sana dan sebagainya. Saya pikir tidak, ya, clear aja masalah itu, Mas Fatan. Kemudian Mbak Putu, ya, Mbak apa Mas nih, Mbak Putu tentang RJ. Jadi RJ ini saya katakan tadi, ya, dasarnya adalah kedudukan kami, kedudukan jaksa yang berlaku universal di berbagai negara, yang disebut dengan dominus litis. Dominus adalah pemegang atau pemilik, litis itu perkara. Jadi jaksalah selaku pemilik perkara dalam konvensi internasional itu. Jaksalah yang menentukan apakah suatu perkara ini layak nggak diajukan ke pengadilan, atau cukup di drop di tingkat penyidikan atau pra penuntutan. Di kita aturannya apa? Ada 139 KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apa bunyinya? Bunyinya saya katakan tadi, di dalam ketentuan 139 KUHP, ketika jaksa menerima berkas perkara dari penyidik, maka jaksa dapat menentukan layak tidaknya suatu perkara itu diajukan ke pengadilan atau tidak. Jadi kita bisa menentukan. Saya udah baca berkali-kali itu, penjelasannya cukup jelas. Jadi nggak ada lagi bunyinya di situ tuh, ketika berkas perkara itu telah memenuhi syarat formil material, maka wajib jaksa untuk melimpahkan ke pengadilan. Tidak ada kalimat itu. Inilah bukti kedudukan jaksa sebagai pemegang perkara, pemilik perkara, dominus litis tadi. Ya. Bagaimana mekanismenya? Nah, mekanismenya kami punya peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan asas keadilan restoratif atau berdasarkan asas restoratif justice. Mekanismenya tentu kami harus melihat dulu. Ada di Perja itu memang ada batasan limitasi. Kerugiannya tidak sampai 2,5 juta saat ini, ya. Maupun sudah kembangkan lagi di peraturan yang lain lagi. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah pelaku, ya, maupun dengan korban sudah saling memaafkan. Sudah ada musyawarah mufakat di antara mereka. Jadi kita tabayunkan lah kalau dalam bahasa agamanya itu. Kita duduk bersama. Gitu. Jadi si korbannya sudah memaafkan. Jadi kalau saya mencuri jam tangan Mas Ridwan sudah memaafkan saya. Itu syaratnya. Kalau Mas Ridwan nggak memaafkan, nggak akan jalan tuh RJ itu. Jalan terus tuh. Saya bilang, Mas, saya minta maaf nih. Saya kena hilap kemarin, ngambil jam tangan punya Mas Ridwan. Oke Pak Asep, saya maafkan Pak Asep karena hilap atau salah ngambil.
Tapi saya minta ganti rugi, oke saya ganti rugi. Sudah, masyarakat juga sudah memahami itu, ya. Dan kemudian, ya Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk kontrol, ya, terhadap permohonan RJ daripada para pihak itu, pasti kami melibatkan tokoh masyarakat adat setempat. Makanya di berbagai kejaksaan negeri di Jawa Barat ini saya sudah membuat rumah-rumah RJ, rumah-rumah restoratif justice yang tersebar di seluruh Jawa Barat, ya. Ada di Sukabumi, Purwakarta, tadi saya katakan tadi di Sumedang, kemudian Tasikmalaya dan sebagainya, ya. Sudah kurang ada 40 RJ, rumah RJ yang ada di kabupaten kota se-Jawa Barat, ya. Yang kami punya 25 kejaksaan negeri dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Ya. Nanti dimusyawarahkan, dibuat semacam akte perdamaiannya, disaksikan setempat, tidak ada paksaan, oke. Baru kemudian ajukan, nanti kami terbitkan setelah mendapat persetujuan pimpinan, dalam Pak Jampidum, tiap hari saya ekspos itu, jam 7 pagi itu. Jam 7 pagi kami dikasih jadwal untuk ekspos RJ ke Jampidum. Jampidum nanti ngasih pendapat, saran, petunjuk, kalau setujui, maka kemudian kita akan terbitkan yang disebut dengan surat perintah atau surat kemudian perintah penghentian penuntutan atau SKP 2, surat ketetapan penghentian penuntutan. Jadi saya selaku Kajati atau teman-teman selaku kepala kejaksaan negeri menerbitkan SKP 2 itu, bahwa perkara itu selesai, tidak usah kemudian diajukan ke pengadilan. Itu Mbak Putu, ya. Dan saat ini kami juga sekarang sedang sudah juga mengembangkan terkait dengan pelanggaran atau pencandu atau korban penyalahgunaan narkotik. Itu dengan RJ juga. Ada pedoman 18 tahun 2021, ya, dari Kejaksaan Agung yang juga memberikan solusi bagaimana pencandu ataupun korban penyalahgunaan yang kemudian hanya gara-gara iseng-iseng dan sebagainya itu cukup direhab. Tidak usah kemudian diajukan ke pengadilan, bahkan di penjara, kan? Karena penjara itu bukan tempat yang tepat untuk mereka yang hanya sekedar iseng-iseng. Penjara itu hanya untuk gembong, ya, untuk kemudian pengedar dan sebagainya. Tapi kalau hanya penyalahguna cukup di RJ kan, ya, kami. Itu Mas Ridwan, Mbak Putu, Pak Widya, Mas Fatan dan Mas Kia, pertanyaan yang luar biasa, ya, cukup menantang buat saya, dan ini bukti bahwa teman-teman di sains juga paham benar melek tentang hukum yang ada di Republik ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dr. Asep. Saya pikir pertanyaannya sudah terjawab dengan sangat gamblang dan jelas, ya. Ucapkan karena waktu, saya ucapkan terima kasih pada Bapak pemateri kita yang luar biasa, Bapak Profesor Dr. Asep N. Mulyana dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ya. Hadirin peserta SG, bahwa peranan tadi dijelaskan dari Prof. Asep, peranan lembaga penegakan hukum diantaranya kejaksaan, selain sebagai lembaga penegakan hukum juga harus juga berperan sebagai pembangunan hukum, ya. Fungsi diantaranya untuk menciptakan kondisi kehidupan hukum di Indonesia yang lebih baik berdasarkan Pancasila. Bahwa peranan lembaga kejaksaan yang profesional akan sangat berkontribusi terhadap terwujudnya keadilan bagi masyarakat Indonesia. Kita berharap seluruh lembaga penegak hukum, seluruh aparatur penegak hukum di Indonesia seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga yang lainnya kerja keras dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hadirin peserta Studium Generale yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri, Bapak Profesor Dr. Asep N. Mulyana, yang juga ucapkan terima kasih seluruh hadirin, seluruh peserta SG yang telah berpartisipasi dalam kegiatan SG pada sesi kali ini. Akhir kata, saya sebagai moderator undur diri. Insya Allah kita ketemu di Rabu depan, ya, dalam SG sesi berikutnya. Sebelum saya akhiri, saya akan kutip maksim hukum yang sangat legendaris, ya, dari Lucius Calpurnius Piso, Fiat Justitia Ruat Caelum. Tegakkanlah keadilan walaupun langit akan runtuh. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. Saya undur diri sebagai moderator. Terima kasih Pak Asep, Prof. Asep, terima kasih. Itu saja, saya akan kembalikan kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin,
Dengan demikian, Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.